السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwatal karam ahibati hafizakumullah. Muqaddimah yang tadi sudah saya sampaikan adalah muqaddimah yang dimaksud adalah muqaddimah haji. Pembukaan Nabi alaihi salatu wassalam pada saat beliau alaihi salatu wassalam haji wada'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Haji Nabi yang pertama dan yang terakhirnya beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwatal kiram ahibati hafizakumullah. Kita masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu majaa fil kuhani wa nahwihim. Bab ke-26 mengenai tentang para dukun dan yang semisal. Kita masih belajar di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Tauhid karangan dari Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ikhwatal kiram ahibati hafizakumullah. Kalau memang tidak ada bukunya, bisa cek di handphone, bisa dilihat di Bekal Islam. Kita masuk ke bab ke-26 tentang para dukun dan juga semisal. Syekh berkata, ikhwatal kiram ahibati hafizakumullah, al-kuhanu adalah jamak dari kata al-kahin. Jamak dari kata al-kahinu. Al-kahin yang bermakna dukun. Yang bermakna dukun. Dan kata al-kuhanu juga bermakna sama dengan al-kahanatu. Al-kahanatu, dukun perempuan. Al-kahanatu. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala membahas bab ini sangat penting, ikhwah, dikarenakan memang kita ketahui bahwa di tanah air kita, negeri kita tercinta ini, Indonesia, terdapat banyak dukun-dukun dan juga semisal. Terdapat banyak dukun-dukun dan juga semisal. Bahkan berita yang beredar adalah dukun-dukun di negeri kita diekspor ke luar negeri. Diekspor ke luar negeri. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala membawakan bab tentang dukun setelah bab penyihir adalah karena antara dukun dan penyihir memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain.
penyihir dan dukun ada keterkaitan yang sangat erat. Meskipun, kata Syekh, terdapat perbedaan antara sihir dan juga perdukunan. Ya, ada perbedaan antara yaitu sihir dan juga perdukunan. Maka persamaan dari keduanya adalah terkadang menggunakan bantuan jin dan juga syaitan. Persamaan di antara penyihir, ya, penyihir dan juga perdukunan ada kesamaannya, yaitu sama-sama mengambil dari bantuan jin dan juga syaitan. Jin dan juga syaitan. Baik. Ikhwatul kiram ahibati hafizakumullah. Syekh mengatakan bahwasanya telah kita sebutkan bahwa pembahasan ini sangat penting karena di tanah air kita terdapat banyak dukun, peramal salah satunya, dan yang sangat menakjubkan di tanah air kita ini terdapat banyak paguyuban. Paguyuban itu artinya perkumpulan ikhwah, perkumpulan paranormal. Bisa kita sebut mereka bukan paranormal, mereka gak normal. Bisa disebutkan gak normal. Juga mungkin mereka bisa bangun website gitu ya. Website paranormal .co.id atau .com. Di situ banyak praktek sihir dan juga perdukunan. Nah, ini di zaman sekarang. Nah, berbeda dengan ramalan-ramalan sebelum Rasul alaihi salatu wassalam diutus. Sebelum Nabi alaihi salatu wassalam diutus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, sesungguhnya para dukun meramal dengan bantuan jin. Zaman dahulu sebelum Nabi alaihi salatu wassalam diutus, ya, sesungguhnya para dukun, peramal, penyihir, ya, mereka meramal, penyihir dengan bantuan jin dan juga syaitan. Sebagaimana telah disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Idza qadallahu amran fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعده فوق بعد ووصف سفيان بكفاه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكاهمة فيلقيها إلى من تحتاه ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقياها على لسان الساهر أو الكاهن فربما أدراك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمات التي sami'a minas sama. Kita bacakan ikhwan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, artinya
idza qadallahu amran. Ketika Allah menetapkan fis samai, menetapkan urusan di langit, darabatil malaikati bi ajnihatiha khud'anan liqaulih. Malaikat lantas meletakkan sayapnya dalam rangka tunduk pada perintah Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwanin. Ya. Firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Fa idza fuzza'a an qulubihim qalu, hal ini memekakkan mereka apabila rasa takut telah dihilangkan dari hati mereka, mereka mengucapkan apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Qalu lilladzi qala al-haq. Mereka menjawab, perkataan itu adalah perkataan yang benar. Dia maha tinggi lagi maha besar. Wa huwal aliyyul kabir. Fayasma'uha mustariqu sam'i. Jin-jin pencuri berita itu mendengarkan berita itu, maka para pencuri berita itu posisinya saling bersusun-susun. Ya. Wa mustariqu sam'i hakadha ba'daha qauma ba'din wa wasafa Sufyanu bikaffahi faharafaha. Ya. Maka Sufyan menggambarkannya dengan memiringkan telapak tangannya dan meregangkan jari jemari seperti ini. Wa baddaha baina asabi'ihi. Jika jin itu di atas mendengarkan berita itu, maka mereka disampaikan kepada jin yang berada di bawah. Kemudian yang lain juga menyampaikan kepada jin yang berada di bawahnya hingga sampai kepada tukang sihir dan dukun. Terkadang jin penyadap berita itu terkena api sebelum sempat menyampaikan berita itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan para malaikat yang membenarkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan malaikat, maka jin-jin yang memang, ya, ingin mendengarkan berita tersebut sebelum sampai kepada penyihir, maka jin-jin tersebut sudah terkena. Ya. Lalu dengan berita yang didengarnya, maka tukang sihir ataupun dukun menambah dengan 100 kedustaan. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun mengatakan, bukankah pada hari ini dan itu dia telah mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian. Akibatnya tukang sihir dan dukun itu pun dipercaya karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Ya ikhwatal kiram ahibbatillah. Jadi zaman sebelum Nabi alaihi salatu wassalam diutus seperti itu. Bentuk dari penyihir, penyamun, peramal. Jadi yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan mengenai tentang hal yang gaib dan hanya sedikit berita yang terdengar oleh jin. Maka sebelum jin itu sampai kepada penyihir ataupun penyamun ataupun peramal, itu sudah terkena. Bukan hanya itu, ikhwah. Kalaupun memang kabar itu sampai kepada penyihir, dibumbui 100. Jadi banyak benarnya atau banyak bohongnya? Itu di zaman diputus. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala
menanyakan kepada kita bagaimana ya setelah kondisi Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan juga menjadi rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam diutus, maka terjadi. Hal ini dikarenakan wahyu turun dan tidak boleh ada yang mencuri berita dari langit. Ditakutkan jika berita dari langit dicuri bisa berdampak dengan tercampurnya atau tambah-tambahnya wahyu yang diturunkan. Maka oleh karena itu, ikhwah, dalam surah Al-Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban wa rashada." Dan sesungguhnya kami bangsa para jin ya telah mencoba mengetahui rahasia yang ada di langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Jadi para jin mereka itu ya untuk menembus langit tidak bisa. Karena kenapa ya ikhwah? Karena memang ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat dan panah-panah api yang tadi disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sesungguhnya kami para bangsa jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri berita-berita yang ada. Tetapi sekarang siapa jin yang memang mencoba mencuri ataupun mendengar berita dari langit, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakar. Ikhwah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam diutus, begitulah kondisinya. Ya, begitulah kondisinya. Jadi lebih Allah Subhanahu wa taala ketatkan lagi berita-berita yang memang ada di langit ya, berkaitan mengenai tentang hal yang gaib. Gaib itu bisa perkara di luar dari jangkauan manusia ataupun perkara-perkara gaib itu berkaitan mengenai tentang hal yang memang kita belum menjumpai. Seperti tahun 2023. Ada apa tahun 2023? Udah sampai belum kita ke sana? Belum sampai. Itu adalah perkara yang gaib. Karena kita masih belum tahu keadaan ke depannya seperti apa. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ikhwatan kiram ahibati hafizakumullah. Bagaimana kondisi langit setelah Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia? Maka Syekh mengatakan bahwasanya para ulama mengatakan bahwa para jin bisa melakukan pencurian berita, namun sangat sedikit. Bahkan kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala berkata, kada yadmahillu. Ya. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kada yadmahillu. Hampir-hampir tidak bisa para jin untuk mencuri berita yang ada di langit. Ya. Akan tetapi ikhwah, yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya jin masih bisa mencuri berita dari langit karena hadis yang telah kita sebutkan yang sebelumnya, sebelum kita membacakan surah Al-Jin firman Allah Subhanahu wa taala, karena hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa dukun bisa mendengar berita namun ditambah dengan 100 kedustaan. Mungkin beritanya sedikit, dapat berita dari langit, ke depannya kamu begini begitu, tahu, tapi sedikit effort.
ditambah-tambahin sama dukun, sama dukun. Ya. Maka oleh karena kenyataannya saat ini dukun hampir selalu salah dan sangat kecil kemungkinan untuk benar. Berbeda halnya sebelum Nabi SAW diutus, ramalan para dukun selalu benar. Maka oleh karenanya disebutkan dalam buku-buku tafsir bagaimana Fir'aun diramalkan oleh dukunnya bahwa pada tahun tertentu akan lahir anak dari Bani Israel yang kelak akan menjatuhkan singgasananya Fir'aun. Dan ramalan tersebut benar atau salah? Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kira-kira ramalannya benar? Sebelum Nabi alaihissalam diutus di muka. Dan Nabi alaihissalam bersabda, hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin, hingga sampai berita tersebut kepada tukang sihir dan juga para dukun. Dan dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ata arrafa aw sahiran aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Man ata arrafa, barang siapa mendatangi peramal, au sahiran atau tukang sihir, au kahinan atau dukun, fasa'alu, mereka bertanya, fasaddaqa, dan membenarkan jawaban dari sihir, penyamur, peramal. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kafir, telah kufur terhadap apa yang diturunkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka ikhwatal kiram ahabbati hafizakumullah, Syekh di sini menjelaskan berkaitan mengenai tentang beberapa model dukun. Kita bahas saja. Ini ada di sini tidak ada model dukun. Apa aja yang kita cek model dukun? Ini banyakkan model dukun yang beramal. Dukun yang beramal dengan melihat garis tangan. Dukun beramal garis tangan. Cek. Dukun yang melihat, dukun yang beramal garis tangan atau bintang. Ini diukur lumayan banyak. Harus Anda jelaskan. Jadi antum enggak salah. Ini beramal semua. Dukun
golongan darah. Kalau golongan darahnya O, berarti dia tidurnya ke samping terus. Kalau misalkan golongan darahnya O, apa lagi? Sukses. Padahal ada pencuri golongan darahnya O juga. Nah, dukun yang meramal finjan tuh. Dukun yang meramal finjan. Finjan itu gelas kopi. Tahu ya gelas kopi? Diminum kopinya atau enggak, kopinya diaduk kemudian setelah itu diramal. Itu finjan ya. Itu finjan. Jadi di gelas finjan. Dukun yang meramal dengan kartu. Orang Indonesia hampir semuanya ahli di bidang ini. Di sini Syekh mengatakan bahwasanya dukun yang meramal dengan garis tanah, dengan tanda tangan, tanda lahir, garis tangan, apa lagi? Tanda tangan, apa lagi? Tanda lahir. Apa lagi? Abjad. Ada lagi nggak? Jelaskan satu-satu. Praktek sihir. Ada lagi? Kalau tangan gatel atau berdua. Apa lagi? Ada lagi nggak? Di Indonesia lebih banyak lagi. Jatuh cicak. Apa lagi? Ayo kreativitas satu dibangun di sini. Apa lagi? Ya ini praktek para peramal ya. Dukun meramal garis. Jadi kalau misalkan garisnya kayak begini, berarti agak sukses. Tapi nyeleweng dulu. Dan orang nggak bisa melihat dari garis tangan. Kita harus ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui itu. Sudah tertera di kitabnya Lauhul Mahfuz. Maka tidak ada yang berkaitan mengenai tentang garis-garisan dukun yang meramal garisan atau bintang-bintang. Kayak misalkan Sagittarius, Uranus, Scorpio, gitu kan. Ini kalau Scorpio agak galak sedikit, ntar ketemunya sama Sagittarius. Ada Leo juga, ada apa lagi? Leo kencingan, bukan Piu. Apa lagi? Leo, Sagittarius, Scorpio, Gemini, ya Allah. Yang kayak begini-begini. Terus ditambahin 1000 dusta, 100 dusta. Sehingga orang terpancing, oh iya, kita begini ya. Oh iya, saya begitu ya.
Oh iya saya sama ya kayak gitu ya, kayak gitu. Padahal berdasarkan pengalaman. Biasanya orang-orang yang memang di majalah-majalah ya, Sagittarius, Scorpio dan lain sebagainya. Ya. Mereka orang-orang begitu orang-orang bukan ulama. Jadi orang-orang yang mungkin bulan tanggal lahir dan bulannya itu sesuai dengan bintang-bintangnya. Orang-orang kapitalis, ya ini orang-orang kapitalis, bintang-bintangnya Scorpio dan lain sebagainya gitu ya. Kebanyakan mereka bukan peramal, tapi kebanyakan mereka tanyakan satu-satu kepada orang, sifatnya kayak gimana sih, sifatnya kayak gimana sih. Setelah dari itu dirangkum banyaknya orang, setelah itu dituangkan di penjelasan dari pemakna dari Scorpio, bagaimana tahun-tahunnya dan lain sebagainya kan gitu. Ada gajah kayu, apalagi itu orang-orang yang tapi orang-orang muslimin, mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada begini juga. Dan ini menjadi batu landasan dia untuk meniti karir. Kayak begitu. Kalau misalkan memang begini, berarti nikahnya harus sama Scorpio. Kira-kira. Nah, golongan darahnya O yang tadi sudah saya sampaikan berarti B plus. Dukun finjan, dukun gelas kopi. Setelah itu diramal. Ini finjan. Jadi ini terkenal ini terkenal sangat sekali. Itu kalau misalnya lihat film sihir ya orang barat tuh ada scene di mana pakai finjan, pakai finjan. Itu dua yang pertama, yang satu di sini kalau kita tahu dari sana kalau tanda tangan akhirannya ke atas berarti sukses dunia wal akhirah. Walaupun enggak sholat, enggak bisa. Jadi jelaskan kemudian tentang jatuh cinta, apalagi jatuh cinta. Biasa orang dulu gitu. Kalau ada ular, kita mau kerja, ada ular, balik lagi. Kenapa ada ular? Nanti di kantor terjadi hal begini begitu. Itu kan hal yang kita belum sampai ke sana, kita udah mikirin hal yang nggak mungkin itu bakalan terjadi. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, maka baca ada Bismillah. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa orang yang memang membaca Bismillah pada setiap awal aktivitasnya, maka keberkahan yang mereka dapatkan. Nah, dukun yang meramal dengan huruf abjad, yang tadi abjad itu bukan abjad. Ini mewakili angka-angka tertentu. Jadi huruf-huruf abjad ini, ya, huruf-huruf dan angka tersebut mewakili angka-angka tersebut. Sini ada abad, jada, ha, wa, za. Antum coba lihat huruf abjad. Ada nggak di searching? Coba searching huruf abjad. Ada? Kalau nggak ada, anda tulis. Abjad Arab. Iya, abjad. A, ba, ja, da, ha, wa, za, ha, ta, ya, ka, la, ma, na, sa, a, fa, sa, qa, ra, sha, ta, tha, kha, dha, 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 dha. Ada? Hijayah beda ya?
Hijai, iya, hijai, hijai. Huruf hijai. Ada nggak di buku? Di footnote ada nggak? Kitab Tauhid. Di kitab Tauhid ada nggak? Nggak ada. Di bawah aja. Di bawah. Di footnote. Coba ada. Catatan kaki. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Ada tulis. Ada. Ada nggak? Nih. Abi Ma'syari Al-Falakil Kabir. Anak-anak. Ini seru. Jadi antum tahu kita tentang di zaman Arab pun juga punya itu juga. Jadi pertama ya. Jadi ini simbol-simbolnya mereka. Jadi simbol A, B, C itu maksudnya isyaratnya kemana? Tapi ini digunakan para ulama juga untuk menentukan tarikh berkaitan mengenai tentang beberapa kitab yang memang mereka nggak tulis tahunnya, tahun dari pembuatan kitab itu dia nggak tulis, tapi dia pakai istilah yang dipakai ini adalah istilah abjad. Jadi abjad itu bisa digunakan berkaitan mengenai tentang tarikh untuk menyampaikan istilah dari kitab-kitab para ulama ya, tahun berapa gitu kan ya. Adapun juga itu simbol-simbol tertentu itu digunakan untuk pembuatan syair. Baik, ya Allah sampaikan Al-Quran ini nanti ada makna
A ini dilambangkan huruf 1. Pokoknya ada 900 di sini. Kayak begini ya. Kayak begini. Ini namanya abjad. Nyamun, penyihir. Kalau antum lihat di wapak-wapak dia boleh dibubul, tulisannya dibuletin ja, gitu kan? Terus huruf Arabnya misalkan potongan ayat qul huwallah 300 atau enggak 100 atau enggak 200 ditulis 2 titik. Nah, ikhwatal kiram, ahibbati hafizakumullah. Nah, tujuannya dari pembuatan abjad ini, dari huruf ini adalah untuk menyusun suatu angka, lalu dikaitkan dengan huruf-huruf yang sudah saya tulis di situ. Nah, Syekh mengatakan contohnya jika seseorang ingin menulis angka 7, 6, dan juga 5. 7, 6, dan juga 5. Hazawai. Oh, berarti haknya yang hak berapa? Jawa ya. Jawa. Huruf ini juga digunakan para ulama yang tadi sudah saya sampaikan. Para ulama untuk menulis tarikh angka, melainkan menyebutkan huruf-huruf yang mewakili angka-angka tersebut karena lebih mudah untuk dihafalkan. Penggunaan huruf abjad untuk penggunaan seperti ini. Contohnya Syekh mengatakan di footnote-nya, untuk contohnya adalah waktu penulisan Tuhfatul Atfal. Ada yang tahu nggak kitab Tuhfatul Atfal? Matan? Tahsinul Quran. Tuhfatul Atfal. Biasanya kalau misalkan sudah hafal Al-Quran gitu ya, maka menghafalkan Tuhfatul Atfal. Biasanya gitu. Ana masih, tapi agak-agak. Daulah Sulaiman wal Zamjuri, alhamdulillah yusalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tada. Kira-kira begitu matan dari Tuhfatul Atfal. Nah, Syekh mengatakan contohnya adalah waktu penulis Tuhfatul Atfal beliau Sulaiman Al-Jamzuri yang tadi saya sampaikan, kan? Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan dalam matan Tuhfatul Atfal, tarikhuha busyra liman yutqinuha. Tarikhuha busyra liman yutqinuha. Ya. Apa maknanya tarikhuha? Tanggalannya adalah busyra.
liman yutqinuha. Busyra itu artinya kabar gembira. Ya. Maka ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dari busyra liman yutqinuha. Tanggalannya adalah kabar gembira bagi yang mengertinya. Tanggal gembira, kabar gembira bagi yang pengertinya. Maka para perhitungannya adalah busyra liman yutqinuha. Busyra ba sya ra lam ma nun ya ta ka nun ha. Yutqinuha. Busyra liman yutqinuha. Jadi di sini ditulis 1, 5, 50, 100, 400, 10, 50, 40, 30, 10, 200, 302. Jadi semua angka itu ditambahin. Jadi hasilnya 1198. Maka diketahui bahwa penulisan kitab Tuhfatul Atfal adalah tahun 1198 Hijriyah. Ya. Demikian pula disebutkan bahwa Syekh Sindiq Hasan Khan menyebutkan bahwa tahun pernikahannya adalah wa ukhra tuhibbuna. Surat apaan? Al-Baqarah. Wa ukhra tuhibbunaha. Yang kalau dihitung dan dijumlahkan 1280. 1280. Maka beliau menikah pada tahun 1280 Hijriah. Jadi tidak ditulis angka, tapi ditulis abjad dan ada makna. Ya. Wa ukhra tuhibbuna. Nah, demikian juga Syekh Muhammad Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala tatkala menyebutkan tahun pembangunan Al-Masjid Al-Jami', beliau berkata ighfir lana, yaitu juga dijumlahkan 1362. Kalau dijumlahkan 1362, maka kalau seperti itu maknanya adalah tahun pembuatan Masjid Al-Jami' yaitu di tahun 1362 Hijriah. Pun begitu juga Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa telah datang riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa huruf-huruf abjad telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Demikian juga riwayat bahwa Nabi Isa alaihissalam mengajarkan hal ini. Akan tetapi semua riwayat tersebut lemah bahkan dusta, maka tidak boleh dijadikan sandaran. Meskipun telah disebutkan oleh sebagian ahli sejarah dan ahli tafsir dalam buku-buku mereka. Ini penjelasan di kitab Majmu' Al-Fatawa. Ibnu Hajar berkata, وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عدي أبجاد والإشارة إلى أن ذلك من جملات السحر وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له في الشريعة. Dan telah valid, telah jelas dari Ibnu Abbas bahwa beliau melarang dari menghitung-hitung abjad, dan beliau mengisyaratkan bahwa hal ini termasuk dari sihir. Dan hal ini tidaklah jauh dari kebenaran karena hal ini tidak ada asalnya dalam syariat. Jadi dalam syariat beragama tidak ada. Tidak ada. Dukun yang beramal dengan mendapatkan kabar dari kawannya yaitu jin. Dari semua ini ya ikhwah, yang benar-benar ada satu lagi. Dukun yang meramal dari bantuan dari sekian banyak ikhwah, kira-kira
yang berkaitan mengenai tentang dibantu sama jin cukup berapa? Modelannya cuma satu. Yang lainnya banyakan dusta, banyakan gak jelas. Kayak begitu. Kayak begitu. Nah, kita masuk ikhwatal kiram rahimati Allah. Berkaitan mengenai tentang ilmu gaib, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita masuk ke ilmu gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun di langit dan juga di bumi yang mengetahui perkara gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Kalau misalkan kita berbicara mengenai tentang ilmu gaib yang berkaitan mengenai tentang kapan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berbicara hari kiamat. Hatta Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala menjelaskan berkaitan mengenai tentang ilmu gaib. Ilmu gaib terbagi menjadi dua, ikhwan. Yang pertama gaib secara mutlak, ya. Nah, gaib mutlak terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama hanya Allah yang tahu dan tidak satu makhluknya pun yang tahu, hatta nabi maupun juga malaikat. Hatta nabi dan juga malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala di Syahidi, Masya Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Jadi beliau mengarang kitab ini, dijelaskan berikut dengan ayat, dijelaskan berikut dengan hadis, dijelaskan berikut dengan ayat dan hadis. Masya Allah. Entah itu berkaitan mengenai tentang tarikh. Ya, sebelumnya kita membahas mengenai tentang Nabi Daniel, terus juga berkaitan mengenai tentang Musa alaihissalam, Fir'aun la'anatullah, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan ilmu yang mutlak di sini adalah tentang kapan hari kiamat. Yang tadi sudah saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha." Mereka orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad alaihissalam tentang hari kiamat. Ya. Ayyana mursaha, kapankah terjadinya? Fima anta min dzikraha, untuk apa engkau perlu menyebut-nyebutkannya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Ila rabbika muntahaha. Di surah An-Nazi'at 42 dan 44 sampai 44. Nah, di surah Al-A'raf 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tiikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul innama 'ilmu 'inda rabbi, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa hu, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah. Thaqulat fis samawati wal ard, mereka bertanya kepada yang di langit dan juga di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba.
mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah ya Muhammad, "Qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat adalah pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di sini kita garis bawahi, yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha, thaqulat fis samawati wal ard, la ta'tikum illa baghtah. La ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu datang, ikhwah, tidak akan datang kepadamu hari kiamat itu kecuali secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Ini perlu kita garis bawahi, hari kiamat itu datang secara tiba-tiba. Nah, dalil lain dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ini di hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang kedua. Masya Allah. Jadi antara Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pada waktu itu, sebelum urutnya, di saat di mana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bertemu dengan Jibril alaihi salam, dalam keadaan Jibril menyerupai manusia. Hadis ini diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala. Hadis ini diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala. Dan ini adalah potongan hadis. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Ini adalah potongan hadis karena sebelumnya Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan mengenai tentang iman, Islam, ihsan. Benar ya? Setelah dari itu berkaitan mengenai tentang pertanyaannya mengenai tentang hari kiamat. Maka Syekh membawakan hadis, fa akhbirni 'anis sa'ah. Katakanlah kepadaku, ya, kabarkanlah kepadaku berkaitan mengenai tentang hari kiamat. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Mal mas'ul anha bi'a'lama min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya. Maksudnya saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maka berkaitan mengenai tentang hari kiamat ini, Nabi Muhammad maupun juga Jibril tidak mengetahui kapan hari kiamat itu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya hari kiamat itu jatuh di hari Jumat. Jatuh di hari Jumat. Penciptaannya ini di hari Jumat juga. Kira-kira seperti itu. Syekh mengatakan lagi, intinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka jika manusia terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui, dan malaikat terbaik yaitu Jibril alaihi salam juga tidak mengetahui, maka apalagi selain mereka semua. Maksudnya para peramal, para penyamun ya. Inilah yang disebut ghaib mutlak dan benar-benar mutlak. Jadi hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta siapa yang kemarin meninggal? Loren 2012 tanggal 12 ya, tanggal 12 2012 tahun 12 katanya ada begini ada begitu. Yang ada orang tersebut dikubur dulu. Wah iya. Dan banyak semisalnya. Ada lagi suku Maya begini begitu. Suku Mayanya udah selesai, hari itu nggak ada.
Ada 12 12 apa sih? Allah musta'an. Ya begitu. Nah, itu berkaitan mengenai tentang gaib secara mutlak. Nah, yang kedua adalah gaib mutlak, namun diketahui sedikit kepada Rasul, sedikit aja kepada Rasul, baik dari manusia maupun juga dari malaikat. Dalil akan hal ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasyad." Dia mengetahui yang gaib, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib kecuali illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasyad. Ya. Kecuali kepada rasul yang diridainya. Ya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahyunya turun dijaga. Jadi pada saat firman Allah Subhanahu wa taala turun kepada Jibril, setelah dari itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diberitakan kepada Jibril alaihi salatu wassalam berkaitan mengenai tentang firman Allah Subhanahu wa taala, maka dijaga. Enggak ada yang tahu. Hatta para jin. Tentang gaib mutlak, para ulama menyebutkan bahwa ada 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan firman-Nya di akhir surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimul khabir." Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimul khabir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Salah satunya berkaitan mengenai tentang hari kiamat. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa tidak ada yang mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat itu. Terus yang kedua, menurunkan hujan. Sebagaimana kita sebutkan bahwa ilmu tentang hari kiamat tidak ada yang mengetahui. Begitu pula dengan perkara turunnya hujan. Manusia hanya tahu tentang perkiraan turunnya hujan. Perkiraan aja. Akan tetapi perkara perkiraan turunnya hujan ini bukanlah hal yang gaib. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa huwal ladzi yursilu riyaha bushran baina yadayhi rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mi'atin فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira mendahului kedatangan rahmatnya, maksudnya hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, maka kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. La'allakum tadhakkar. Mudah-mudahan kalian mengerti. Itu kira-kira dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman telah menyebutkan bahwa hujan itu bisa diketahui
dengan tanda-tanda yang diantaranya adalah dengan adanya angin atau awan yang mendung. Maka orang yang memperkirakan cuaca bukanlah dukun, bukan. Ya, BMKG gitu ya, isinya bukan para dukun, nggak ada. Minimal lulusan S1 berkaitan mengenai tentang nggak ada S1 perdukunan, nggak ada. S1 perdukunan nggak ada. Cuman di film-film aja ada sekolahnya, sekolah sihir kayak gitu. Nah, kita lanjutkan ikhwatul kiram rahimati hafizahumullah. Yang kedua, yang ketiga, apa yang ada di dalam rahim, apa yang ada di dalam rahim. Yang keempat, tidak ada yang mengetahui apa yang akan dikerjakan besok. Jadi besok kita kerjakan, kita nggak tahu. Walaupun memang kita punya planning. Besok ngurusin anak, cucian piring, begini, begitu. Tapi nggak ada yang tahu. Kalau qadarullah tiba-tiba orang yang kita cintai ada yang meninggal, nggak kekejar pekerjaan, kita melawan, kan gitu kan? Biasanya seperti itu. Kita habiskan aja nih berkaitan mengenai tentang gaib mutlak ya. Yang kelima, tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi nggak tahu dia matinya di mana. Mau di Gunung Sindur, entah di Krukut, entah di Jembatan 5, dimanapun nggak ada yang tahu. Nggak ada. Entah itu meninggalnya di Saudi atau segala macam. Tapi kita berdoa kepada Allah untuk dalam keadaan matinya husnul khatimah. Mungkin itu aja ya ikhwatul kiram rahimati hafizahumullah. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisa penghujung tahun ini tidak ada yang namanya kembang api. Tidak ada yang namanya trompet. Tidak ada yang namanya membunyikan lonceng. Khusus tidak ada untuk umat muslim, tidak ada. Karena yang berbuat hal tersebut kaum Majusi, kaum Yahudi, kaum Nasara. Ya. Sudah dijelaskan, la tattabi'anna sanana alladziina qablahum sibran bisibrin aw dhira'an wa dhira'in, berkaitan mengenai tentang Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan nanti ada masa di mana umat muslimin itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai di mana ada liang top di situ, dia masuk ke situ. Terus para sahabat nanya, al-Yahud wan Nasara, yang dimaksud itu Yahudi dan Nasara ya Rasul? Siapa lagi kalau bukan? Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwatul kiram ahibati hafizahumullah, tidak ada perayaan, tidak ada ibadah yang berkaitan mengenai tentang malam tahun. Tidak ada. Hatta antum bermuhasabah diri antum, jangan dikhususkan di malam tahun. Di malam-malam apapun antum muhasabah diri antum, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada zikir akhir tahun. Ana sampaikan, tidak ada zikir. Kalau misalkan ada zikir akhir tahun, para sahabat dan juga Nabi mengajarkan kepada kita. Kata ulama berkata, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Lau kana khairan, apabila kalau misalkan memang hal tersebut dan lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Mereka para pendahulu, para salaf, yaitu para sahabat, tabi'ut tabi'in sudah mengajarkan, sudah melakukan hal tersebut. Tapi kan mereka tidak. Hanya orang Yahudi, Nasara dan juga orang Majusi. Orang Majusi berkaitan mengenai tentang api. Karena Tuhan yang disembah adalah api. Seperti itu ya. Kalau misalkan lonceng, itu perbuatan dari orang Nasara. Kalau misalkan apa lagi? Trompet, Yahudi. Mereka ada seperti itu. Kita fokus hari Jumat itu hari umat Islam. Idul Fitri, Idul Adha. Aturan yang seperti itu yang kita gemakan. Seperti itu ya. Tapi walaupun memang keadaannya itu adalah hari besar Islam, maka tidak ada hal yang mubadzir. Tidak ada hal yang mubadzir. Wallahu taala a'lam. Mungkin
Mungkin itu saja berkaitan mengenai tentang macam-macam dari perdukunan, berkaitan mengenai tentang gaib mutlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah, taufik, inayah, kesehatan, kelapangan rezeki. Yang punya hutang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki untuk membayar hutangnya. Yang sakit Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Yang belum mempunyai keturunan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan sehat wal afiat dan menjadi anak yang saleh dan saleh. Mungkin itu saja pembahasan berkaitan mengenai tentang kitab tauhid karangan dari Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kita sudahi saja pertemuan kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.